Teori atom kelebihan dan kekurangan. Apa itu atom? Kami telah mendapatkan berbagai informasi mengenai pengertian dari atom itu sendiri. Menurut informasi yang kami peroleh secara sederhana, atom dapat diartikan sebagai unsur terkecil dari sebuah material atom. Semua materi tersebut disusun oleh unsur-unsur yang berbentuk partikel yang berukuran sangat kecil dan umumnya tidak bisa dibagi-bagi menjadi beberapa bagian lagi hingga menjadi partikel terkecil, dan kita bisa menyebutnya sebagai atom. Sedangkan menurut KKBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, atom dapat didefinisikan sebagai unsur kimia yang memiliki ukuran terkecil setelah nuklir. Jenis-jenis atom sebagai berikut. Pertama, atom Dalton. Yang kedua, atom Thomson. Yang ketiga, atom Rutherford. Yang keempat, atom Bohr. Yang kelima, atom modern. Di sini kita akan mempelajari penjelasan dari atom yang pertama, yaitu teori atom Dalton. Teori atom Dalton ditemukan oleh John Dalton yang sekaligus mengawali adanya perkembangan teori atom di dunia. John Dalton membuat teori ini berpatok pada teori yang pertama yang dikemukakan oleh Democritus dan Leucippus beberapa tahun silam. John Dalton memulai bereksperimen dengan atom dan terlahirlah teori atom Dalton tersebut. Dalam teori, John Dalton menerangkan bahwa atom adalah zat yang sudah tidak dapat dibagi atau diuraikan lagi menjadi zat-zat yang lebih kecil. Bunyi teori atom Dalton setelah mengetahui pengertian dan sejarah dari teori atom yang dikemukakan oleh John Dalton. Pasti sahabat penasaran dengan bunyi dan inti dari teori tersebut. Berikut ini bunyi dari inti dari teori atom Dalton untuk sahabat. Pertama, semua materi yang ada di dunia terbentuk dari kumpulan atom, dan atom sudah tidak bisa diuraikan lagi. Kedua, masing-masing atom yang dihasilkan dari suatu senyawa tertentu memiliki sifat, karakteristik, serta massa yang berbeda tergantung pada senyawanya. Ketiga, setiap senyawa memiliki atom yang berbeda-beda. Keempat, adanya kedua atom dapat membentuk menjadi sebuah senyawa bahkan molekul. Kelima, atom yang tidak sejenis juga dapat bergabung dengan membentuk senyawa, tapi atom-atom tersebut harus memperhatikan perbandingannya dan menggunakan perbandingan yang sederhana. Keempat, partikel yang menyusun atom memiliki zat yang selaras. Kelebihan teori atom Dalton. Untuk kelebihannya, teori Dalton memiliki bentuk model yang mungkin membuat para ilmuwan memiliki potensi dan kesempatan untuk melakukan pengembangan terhadap teori atom Dalton. Para ilmuwan akan memiliki potensi untuk memperbaiki pendapat Dalton menjadi lebih logis dari segi ilmu pengetahuan. Selain itu, teori atom Dalton juga dapat menjadi motivasi untuk terciptanya bibit atom baru gunanya menutupi segala kekurangan dari model atom milik Dalton. Teori atom terus berkembang hingga sekarang. Bahkan setelah teori atom milik Dalton masih ada lagi teori atom milik Thomson, Rutherford, Sarah Bohr. Teori-teori tersebut membantu mengembangkan serta menjadi bentuk pembetulan dari teori-teori atom sebelumnya. Kelemahan teori atom Dalton. Seiring dengan perkembangan zaman, jelas atom juga akan mengalami perkembangan. Didapati fakta bahwa atom dapat berubah menjadi atom unsur lainnya apabila atom tersebut mendapatkan reaksi nuklir. Ini tentu sangat bertentangan dengan pendapat Dalton dalam teorinya. B.
Lagi-lagi pendapat Dalton disalahkan karena dengan adanya isotop dapat membuat setiap atom tidaklah benar-benar sama. Isotop membuktikan pada dunia bahwa atom hanya memiliki kesamaan pada nomor atomnya saja, tidak dengan massa dari atom tersebut. C. Semasa perkembangan atom sendiri telah ditemukan banyak sekali senyawa yang memiliki perbandingan bilangan yang sedikit merepotkan, di mana dengan perbandingan bilangan yang tidak mudah, tidak bulat, dan tidak begitu sederhana, dengan ini lagi-lagi dapat dengan mudah menyalahkan teori Dalton di mana beliau mengatakan bahwa perbandingan antara senyawa merupakan perbandingan yang bulat. Kedua, teori atom Thomson. Di samping kita bisa melihat modelan atom Thomson. Begitulah bentuk modelan dari teori atom Thomson. Teori atom yang dikemukakan oleh Joseph John Thomson menitik beratkan pada atom sebagai bola masif bermuatan positif yang di dalamnya tersebar elektron sehingga keseluruhannya bersifat netral. Thomson melakukan eksperimen menggunakan tabung Crookes atau tabung sinar katoda. Kekurangan teori atom Thomson tidak dapat menjelaskan susunan muatan. Kekurangan teori atom Thomson adalah tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif. Thomson menunjukkan bahwa muatan positif tersebar secara merata pada atom seperti sup. Padahal muatan positif berada di dalam bagian terkecil di tengah atom atau yang disebut dengan inti atom. Keunggulan model atom Thomson adalah model ini membuktikan keberadaan partikel bermuatan negatif atau partikel subatonik dan elektronik. Ketiga adalah modelan atom Rutherford. Model Rutherford, dikenal pula sebagai model planet, adalah sebuah model atom yang dikemukakan oleh Ernest Rutherford pada tahun 1911. Rutherford dalam analisisnya menyangkal model puding perm atom yang dikemukakan oleh J.J. Thomson berdasarkan percobaan Geiger-Mergetz yang dilakukan pada tahun 1990. Dari percobaan tersebut, dia menyatakan bahwa atom adalah partikel yang terdiri dari inti atom, yaitu proton dan neutron yang berada pada bagian pusat dan dikelilingi elektron-elektron. Nah, kekurangan teori atom Rutherford adalah tidak bisa menjelaskan spektrum garis atom hidrogen atau tidak bisa menjelaskan stabilitas atom. Kelebihan model atom Rutherford adalah dapat membuktikan bahwa atom tersusun dari inti atom dan dikelilingi oleh elektron, dapat memperkirakan ukuran jari-jari atom. Kelemahannya, model ini bertentangan dengan teori fisika klasik. Menurut Rutherford, atom memiliki massa yang terpusat pada inti. Teori atom Bohr menjelaskan bahwa elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tingkat-tingkat energi tertentu yang disebut kulit tingkat energi elektron. Keunggulan model atom Bohr adalah dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jauh dan dapat menjelaskan tentang spektrum atom hidrogen. Kelemahannya, model ini hanya dapat menerangkan atom-atom berelektron tunggal seperti atom hidrogen. Model atau mekanika kuantum. Setelah setidaknya ada 4 ilmuwan yang berusaha menjelaskan soal atom, akhirnya muncullah sebuah model yang dinamakan model mekanika kuantum atau teori mekanika kuantum. Teori ini juga disebut dengan teori modern. Sedangkan kelemahan teori atom mekanika kuantum adalah persamaan gelombang Schrödinger hanya dapat diterapkan secara eksak untuk partikel dalam kotak dan atom dengan elektron tunggal. Selain itu, model atom kuantum sulit diterapkan di sistem makroskopik.